Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami kembali hendak merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita dalam renungan pada hari ini adalah menang terhadap krisis. Menang terhadap krisis. Itulah tema kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kisah atau firman Tuhan yang kita baca ini tentang pergumulan Yakub dengan Allah ya di Sungai Yabok ya, pergumulan Yakub dengan Allah di Sungai Yabok ketika ya dia mau menghadap Esau gitu ya. Nah, dengan kisah ini ya itu menjadi satu hal yang membuat ya Yakub mengalami krisis. Ya, dia mengalami sesuatu yang sangat-sangat ya berat, ya penuh ketakutan, ya. Tapi kisah ini menceritakan atau mengisahkan tentang satu filsafat orang Cina, itulah filsafat Weiji, ya. Dalam filsafat Weiji ada dua kata itu, pertama Wei dan yang kedua Ji, ya. Nah, Wei artinya bahaya, sementara Ji itu artinya peluang. Maka sesungguhnya arti Weiji itu adalah dalam setiap krisis itu selalu ada bahaya, tetapi juga sekaligus ada peluang. Gitu ya. Orang yang melihat krisis semata-mata itu bisa menjadi sebagai bahaya. Ya, akan memenuhi dirinya dengan ketakutan, keluh kesah, kecemasan, dan bahkan keputusasaan. Tetapi sebaliknya, orang yang melihat krisis sebagai peluang, ya, opportunity gitu ya, akan menghadapinya dengan kokoh, dengan optimis dan penuh pengharapan. Ya. Tetapi sesungguhnya Weiji juga mengingatkan, atau filsafat Cina Weiji ini mengingatkan bahwa dalam setiap bahaya selalu ada peluang dan dalam setiap peluang selalu ada bahaya. Ya, menarik bukan? Orang harus selalu ekstra hati-hati. Ya, jangan terlalu percaya diri lalu lengah, tetapi juga jangan jadi putus asa lalu kehilangan kesempatan. Itu sebenarnya pesan dari filsafat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakub sesungguhnya berada dalam masa krisis yang sangat berat sekali. Ia ingin berjumpa dengan Esau, abangnya, kakaknya, ya, karena ya persoalan masa lalu dia sungguh-sungguh ya merasa bersalah karena dia telah menipu Esau. Ya, dan Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan Yakub menerima dengan merampasnya dan menipunya, begitu ya. Yakub seorang penindas dan penipu. Ya, penindasan dan ketidakadilan. Ya, itulah yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yakub dikejar rasa bersalah. Ya. Ada ketakutan yang terjadi. Dan inilah krisisnya. Yakub ya, dan siapapun kita harus sadari bahwa kita jangan at the crossroad gitu. Artinya jangan menghadapi krisis kemudian udahlah mundur saja, balik saja ya. Tidak ya, tetapi justru mari kita menjadi pribadi yang betul-betul ya siap menghadapinya. Ya. Dan kita menjadi orang yang harus memilih maju ya dengan tidak mengundurkan diri. Kita bertindak sebagai juara, ya, sebagai sebuah pribadi atau seseorang yang gentle, bertanggung jawab. Ya, jangan menjadi orang yang bersikap loser gitu ya. Yang segaya pecundang dan mau mental kalah ya. Nah, inilah yang harus terjadi, bahwa krisis mengingatkan kita terhadap dua pilihan itu. Nah, apa yang kita pilih? Nah, puji Tuhan, Yakub dia bukan menjadi orang yang lari dari masalah.
tapi dia mau menghadapinya. Tapi menghadapinya seperti apa? Itulah dia datang kepada Tuhan secara pribadi. Dia mengalami sebuah pergumulan dengan Tuhan. Yang digambarkan ini ada seorang malaikat yang bergumul dengan dia, bergulat dengan dia. Dan dikatakan bahwa Yakub menang. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi. Sehingga namanya bukan lagi Yakub, tapi namanya adalah Israel, pemenang. Wow, ini sebuah kisah yang menarik. Bahwa pada akhirnya kita tahu ketika Yakub menyelesaikan pergulatan dengan malaikat Tuhan itu, maka dia akhirnya memiliki sesuatu yang sungguh-sungguh damai, sesuatu yang sungguh-sungguh buat dia percaya diri, membuat dia semangat untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia bukan menjadi orang yang pecundang lagi, menjadi orang yang penipu lagi, bukan menjadi orang yang mentalnya bukan tidak gentle lagi, tapi menjadi orang yang berani, yang bertanggung jawab dan siap menghadapi masalah dan tantangan. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya bahwa hubungan mereka yang tadinya retak pulih kembali. Nah saudara, inilah yang harus kita juga hidupi. Ada banyak krisis dalam hidup kita. Bahkan dunia dengan segala keadaan apapun, saat-saat ini bisa membuat kita menjadi krisis, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi gelisah. Tidak hanya masalah persoalan hubungan, tetapi juga persoalan uang, persoalan perut, persoalan kesejahteraan, persoalan masa depan, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga bisa menjadi krisis. Bahkan persoalan iman percaya kita juga bisa menjadi krisis. Tapi jangan lupa, kita jangan sampai terlalu di dalam. Tetapi datanglah kepada Tuhan, bergumullah, bergulatlah, dan terus bersama dengan Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan menaungimu, hadir bagimu. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk siap, optimis, dan sungguh-sungguh dapat dengan percaya diri menghadapi semuanya. Dengan iman dan kebenaran bisa menang atas segalanya. Oh, inilah rahasianya. Krisis boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi bersama dengan Yesus kita bisa berkemenangan. Ada masalah atau tidak masalah, dengan Yesus Tuhan tidak masalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kembali lagi kami dikuatkan untuk bagaimana kami menghadapi krisis apapun. Untuk kami bergumul, bergulat, untuk kami terus hidup hanya dekat melekat pada Tuhan. Sampai pada akhirnya masalah pergumulan kami satu demi satu diselesaikan. Satu demi satu boleh kami menangkan. Terpuji-pujilah Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.